Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana diskusi disampaikan secara daring dalam mata kuliah Manajemen Konflik dan Strategik, Jurusan Ekonomi Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo 2020. Dengan pembahasan seperti berikut. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis informasi yang diperoleh, dicari, atau diterima dari berbagai sumber hasil dari pertanyaan, apa yang terjadi, kenapa terjadi, di mana terjadi, yang semuanya berasal dari internal dan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan usaha perusahaan. Jadi, analisis SWOT ini bertujuan untuk mengukur besarnya kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman yang ada di luar perusahaan. Selanjutnya, faktor penting dalam analisis SWOT. Yang pertama yaitu informasi eksternal, di mana ancaman mungkin terjadi dan peluang mungkin ada. Jadi, informasi eksternal itu bermanfaat untuk mengidentifikasi atau mencari adanya peluang untuk mendirikan usaha, meluaskan usaha, atau memperkenalkan produk baru. Selain itu, informasi eksternal juga bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin akan mengancam perusahaan. Sudut pandang faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama berita terkini, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga pengalaman. Yang pertama berita terkini. Jadi berita terkini ini terbagi menjadi 6 item. Yang pertama perkembangan iptek. Jadi perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan produsen dan konsumen, selera atau keinginan konsumen, kinerja produksi maupun kinerja secara keseluruhan. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan bahwa perkembangan iptek itu mempengaruhi kinerja produksi. Misalnya, ada 2 produsen makanan yang memproduksi makanan yang sama, yaitu kue, yang mana 2 produsen ini mempunyai kelemahan dan kekuatan yang berbeda. Produsen yang pertama, kekuatannya terletak pada cipta rasa makanan yang enak dibandingkan produsen yang pertama, tetapi kelemahannya masih menggunakan cara yang tradisional, sehingga produksinya terbatas dan produknya kurang terkenal. Sedangkan produsen yang kedua cipta rasanya kurang namun mempunyai teknologi yang memadai dalam produksi dan promosi, sehingga produsen yang pertama itu kalah bersaing dengan produsen yang kedua. Karena produsen yang kedua sudah menggunakan teknologi yang canggih, baik dalam proses produksi maupun pemasarannya. Yang kedua, kenaikan suku bunga pinjaman. Jadi, informasi tentang kenaikan suku bunga pinjaman ini dijadikan sebagai alat perbandingan untuk memilih mana yang lebih menguntungkan. Apakah memilih untuk menggunakan modal sendiri maupun pinjaman, ataupun menggunakan sistem pembayaran secara kredit maupun secara tunai. Yang ketiga, produk yang sedang tren. Misalnya, film kartun Angry Bird sedang tren di kalangan anak-anak. Maka banyak pengusaha yang mengambil tema Angry Bird, mulai dari pengusaha balon, aksesoris, baju, sepatu, dan lain sebagainya untuk menarik minat pembeli. Karena produk yang sedang tren merupakan politik usaha yang paling menguntungkan. Yang keempat, musim yang sedang terjadi. Ketika musim hujan, para produsen memproduksi barang yang berhubungan dengan musim hujan. Misalnya memproduksi payung, jas hujan, jaket, dan lain sebagainya. Yang kelima, kondisi yang sedang terjadi. Ketika terjadi trouble error dari sinyal kereta api Jabodetabek, maka penjual makanan di stasiun laris manis. Yang keenam, perubahan kebijakan pemerintah. Ketika harga BBM naik, maka bahan bakar selain BBM seperti arang ataupun briket menjadi alternatif karena harganya terjangkau. Kemudian pengetahuan. Dalam analisis SWOT, pengetahuan digunakan untuk menjawab masalah secara teori yang dirangkum oleh para ilmuwan.
Misalnya orang tua yang mencari sekolah untuk anaknya agar mudah dapat kerja. Hal ini berkaitan dengan supply dan demand pada pangsa pasar kerja. Kemudian pengalaman. Pengalaman cenderung disebut sebagai soko guru atau pelajaran terpenting karena pengalaman adalah mix application dari segala macam teori yang bercampur dalam setiap aktivitas kerja. Sehingga pengalaman dalam analisis SWOT digunakan untuk menjawab masalah pada situasi yang nyata. Faktor penting yang kedua itu informasi internal, di mana informasi ini bermanfaat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebuah perusahaan. Untuk mengetahui kekuatan sebuah perusahaan itu bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya dengan melihat laporan keuangan. Karena dalam laporan keuangan nanti akan tersaji modalnya berapa, kemudian arus kasnya bagaimana, dan juga bagaimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian bisa juga dengan melihat struktur organisasi dan SDM yang dimiliki. Apakah struktur organisasinya baik atau tidak, maupun memiliki SDM yang unggul atau tidak. Atau bisa juga dengan melihat kepemimpinan terpusat atau desentralisasi. Jadi apakah pemimpin sebuah perusahaan tersebut mampu menjadi leader bagi bawahannya atau tidak. Ataupun bisa juga dengan melihat besarnya anggaran. Kemudian untuk mengetahui kelemahan itu dapat dilihat dari banyaknya kasus internal yang berkaitan dengan terbatasnya sumber daya dan sumber daya manusia. Informasi kelemahan dalam analisis SWOT digunakan untuk membuat rumus apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi kelemahan yang ada. Kemudian selanjutnya contoh kasus yang berkaitan dengan analisis SWOT. Kasus yang pertama itu contoh identifikasi sebuah ancaman. Misalnya ada produsen air mineral yang memproduksi air mineral dalam kemasan. Namun kemasan air mineral tersebut sering dipalsukan sehingga perusahaan melakukan proteksi diri dengan mengganti kemasan secara berkala maupun melakukan survei ke agen atau distributor resmi. Tetapi karena berkembangnya teknologi yang sangat pesat, maka kemasan yang baru pun dapat ditiru lagi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah produsen menghasilkan produk sekaligus mengolah kembali hasil limbahnya dengan membeli kembali kemasan botol tersebut, sehingga konsumen tidak membuang secara sembarangan karena mereka mendapat reward dari upaya mereka mengumpulkan kembali kemasan botol air mineral tersebut. Dari contoh ini bisa disimpulkan bahwa ancaman itu mempengaruhi kontinuitas usaha sehingga usaha yang dilakukan yaitu dengan melakukan stabilitas seperti apa yang ada di contoh, yaitu fokus memberantas pemalsuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tercipta eliminasi. Selanjutnya contoh kasus yang kedua yaitu contoh identifikasi sebuah peluang. Misalnya pedagang asongan yang berjualan di pemberhentian lampu merah atau di pintu tol yang jauh dari toko atau swalayan. Hal tersebut jelas memunculkan persaingan pasar tidak sempurna karena pesaing dari swalayan atau toko dapat dieliminasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang menciptakan persaingan tidak sempurna yang memungkinkan menjadi raja kecil ataupun raja besar yang menciptakan monopoli maupun oligopoli. Selanjutnya, saya Diah Ayu Lestari akan menjelaskan tentang identifikasi atau pencarian informasi untuk analisis SWOT, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threats atau ancaman. Faktor analisis SWOT itu dapat dicari dengan cara yang pertama, mengakses informasi dari lingkungan eksternal perusahaan. Nah, itu mengupdate berita terkini.
seperti perkembangan iptek. Misalnya seperti zaman dahulu yang hanya menggunakan HP jadul, di mana hanya dapat digunakan SMS dan telepon biasa. Sedangkan untuk berbisnisnya hanya dapat digunakan untuk berjualan pulsa. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, sekarang muncullah beragam variasi HP atau bisa dikatakan sebagai HP Android, yang mana tidak hanya dapat digunakan sebagai SMS dan telepon biasa saja, tetapi bisa digunakan untuk berbisnis, seperti jualan pulsa, all shop, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu kenaikan suku bunga pinjaman. Nah, dari tahun ke tahun kan setiap bank pasti akan mengalami naik turunnya suku bunga. Nah, di sini kita mengakses informasi dari lingkungan eksternal perusahaan, yaitu mencari sebuah informasi tentang kenaikan suku bunga bank. Contoh yang ketiga yaitu produk atau jasa yang sedang ngetren. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat pasti membutuhkan masker dan hand sanitizer. Nah, di sini para pengusaha gencar untuk mencari informasi tentang stok akan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya, produk atau jasa yang sedang ngetren yaitu pada usaha kuliner, seperti ayam geprek dan minuman seperti Janji Jiwa, di mana produk atau jasa tersebut sangat digemari anak milenial sekarang ini, sehingga para pengusaha juga gencar untuk mencari informasi akan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu observasi atau pengamatan bisnis di lapangan, seperti survei di pasar. Nah, itu maksudnya yaitu para pengusaha mencari informasi dengan melakukan pengamatan atau observasi di pasar terkait dengan harga, produk yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu di daerah terpencil, di mana melakukan sebuah observasi atau pengamatan di daerah terpencil yang jarang diketahui oleh orang untuk mencari informasi dilakukannya sebuah bisnis, yaitu tempat wisata Danau Kaco bercahaya terang di malam bulan purnama. Di samping dapat digunakan suatu bisnis, juga bertujuan untuk melestarikan keindahan alam Indonesia. Selanjutnya yaitu wawancara yang dapat dilakukan dengan mengajukan angket kuesioner. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan ketika meluncurkan produk baru untuk mendapat informasi dari konsumen yang telah mencoba produk tersebut. Yang kedua yaitu mengakses informasi dari lingkungan internal perusahaan. Nah, itu seperti melakukan debat pendapat, acara motivasi, sharing, training, menerima kritik dan saran secara terbuka bagi semua anggota perusahaan, guna mendapatkan informasi yang luas dari anggota perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu bersikap bijaksana, terbuka, adil, dan loyal terhadap anggota perusahaan sesuai kontribusi mereka terhadap perusahaan, agar mendapatkan informasi murni tanpa adanya manipulasi, sehingga kemajuan usaha dapat dibina bersama-sama. Anggota perusahaan yang terdiri dari pemimpin dan karyawan itu adalah aset yang sangat penting dan sangat berharga dibandingkan aset lain yang hanya berupa benda mati, karena mereka atau anggota perusahaan, pemimpin dan karyawan mempunyai pemikiran, ide, inspirasi, bahkan mengetahui rahasia perusahaan. Nama saya Azri Fai, nomor NIM 4011819, Ekonomi Syariah A, semester 5. Langsung saja, yaitu kemudian tentang metrik analisis SWOT. Metrik adalah
Alat bantuan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan peluang yang berguna membantu mengambil keputusan. Metrik analisis SWOT dapat dilakukan dengan melakukan sedikit pekerjaan statistik melalui perhitungan dan perbandingan, seperti perhitungan distribusi frekuensi, analisis tren, perhitungan probabilitas, pemberian skor atau bobot. Kemudian, uraian contoh analisis SWOT. Yang pertama, mendeteksi ancaman. Contohnya, pertama menghitung jumlah pesaing dalam radius kilometer dalam satuan wilayah, provinsi, daerah, bahkan negara. Perhitungan ini dilakukan karena pesaing merupakan ancaman dalam suatu usaha, maka diperlukan perhitungan matang dalam memulai atau menjalankan usaha. Kedua, menghitung jumlah pelanggan yang kreditnya macet. Perhitungan ini dilakukan apakah kredit sudah terlalu tinggi? Jika iya, maka akan mengancam dana perusahaan. Yang ketiga, menghitung biaya operasional yang akan datang sebagai akibat isu akan dikeluarkannya harga baru BBM dari pemerintah. Ini diperlukan karena jika tidak, apabila isu kenaikan itu benar, maka akan mengancam perusahaan karena biaya sosial yang karena biaya operasional yang dikeluarkan besar. Yang keempat, memperkirakan biaya sosial yang harus dikeluarkan dalam melakukan pembangunan dan investasi di daerah tertentu. Perkiraan ini dilakukan untuk mengantisipasi jika daerah yang dijadikan investasi tidak strategis untuk sebuah usaha, maka biaya yang dikeluarkan akan sia-sia. Yang kelima, membandingkan jalan alternatif untuk jalur akomodasi pengiriman apabila jembatan penyambung daerah yang dilewati putus. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat jalan alternatif yang paling baik jika jalan utama untuk pengiriman putus. Yang keenam, membandingkan larinya pelanggan ke produk lain dari waktu ke waktu. Perbandingan ini dilakukan agar perusahaan tidak kehilangan pelanggan untuk sekarang dan waktu yang akan datang. Kemudian, mendeteksi peluang. Contohnya, yang pertama, menghitung pengurangan biaya atas pinjaman lunak dibandingkan pinjaman dengan bunga. Perhitungan ini dilakukan karena pinjaman lunak adalah pinjaman dengan syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka panjang. Dari hal tersebut, maka ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk modal perusahaan. Yang kedua, menghitung pendapatan yang diperoleh dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Yang ketiga, menghitung kemungkinan adanya debt weight loss sebagai akibat adanya subsidi pemerintah. Debt weight loss adalah penurunan surplus konsumen dan produsen karena tingkat produksi efisiensi yang rendah. Perhitungan ini dilakukan untuk melihat bagaimana peluang perusahaan saat adanya debt weight loss karena subsidi pemerintah. Yang keempat, mempertimbangkan antara membeli atau konsinyasinya berkaitan dengan barang dagang bagi usaha retail, swalayan, usaha menjual makanan, dan lain-lain. Konsinyasi merupakan tindakan memberikan barang kepada pihak lain agar barang terjual. Pertimbangan ini untuk melihat apa yang harus dilakukan, membeli atau konsinyasi yang menghasilkan peluang bagi usaha yang berkaitan. Yang kelima, mempertimbangkan merger atau berdiri sendiri dalam usahanya yang sedang berkembang. Metrik digunakan untuk mempertimbangkan bahwa perusahaan berdiri dengan usaha sendiri atau dengan pertimbangan merger. Kemudian, mencermati kekuatan. Contohnya, menghitung besarnya modal yang dimiliki. Bagi perusahaan yang baru, modal merupakan suatu hal yang penting, dan bagi perusahaan yang sudah berjalan, maka modal digunakan untuk mengembangkan usaha. Perhitungan ini dilakukan agar perusahaan yang didirikan sesuai dengan modal yang dimiliki. Yang kedua, menghitung jumlah karyawan yang loyalitas dan kompeten. Karena karyawan yang loyal dan kompeten dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan, karena akan meningkatkan kinerja perusahaan. Lebih banyak karyawan yang loyal dan kompeten, maka akan semakin baik operasional sebuah perusahaan. Yang ketiga, menghitung jumlah konsumen yang loyal.
pada produk perusahaan. Perhitungan ini dilakukan untuk melihat konsumen yang loyal pada produk perusahaan, sehingga semakin banyak konsumen yang loyal, maka produk dapat dipertahankan. Namun, apabila sebaliknya, perusahaan dapat membuat sebuah produk baru yang disukai konsumen. Kemudian mencermati kelemahan. Contohnya, menghitung peralatan yang rusak dibandingkan peralatan yang masih bagus. Perhitungan ini dilakukan karena peralatan yang rusak dapat menghambat operasional perusahaan. Yang kedua, menghitung jumlah waste produk cacat dengan produk jadi yang bagus. Yang ketiga, melakukan perbandingan besarnya utang daripada modal sendiri berkaitan dengan kekayaan perusahaan. Ini dilakukan sebagai antisipasi bahwa semakin besar utang, perusahaan akan memiliki beban yang besar, maka perlu adanya perbandingan dengan modal.